A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul junud fir'auna was samud balil ladzina kafaru fi taksib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah pertemuan yang selalu bermanfaat, baik kemanfaatan untuk laku kita sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan untuk menghadapi di hari akhirat kemudian. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah tema manusia-manusia yang ingkar dari ajaran tauhid. Perlu diketahui bahwasanya manusia ini ada yang mengkaji dari hanya sisi syariatnya saja, ada yang mengkaji dari torekotnya saja, bahkan ada pula yang hanya mengkaji dari sisi hakikatnya. Tergantung kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan petunjuk yang di mana dan dalam jalan yang mana. Untuk itu, pada kesempatan kali ini temanya adalah manusia-manusia yang ingkar dari ajaran tauhid. Seperti apa manusia yang ingkar dari ajaran tauhid ini? Dan bagaimana ciri-cirinya orang-orang yang ingkar terhadap ajaran tauhid ini? Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, golongan ahli hijab yang selalu menentang ajaran-ajarannya Allah itu dikelompokkan dalam dua kelompok. Di mana kelompok yang pertama itu adalah kelompok manusia yang sampai mati mereka itu tidak menyadarinya. Mereka tidak diberikan hidayah sampai mati. Itu kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua adalah manusia ini yang awalnya itu ingkar, yang awalnya manusia ini tidak sadar, lalu dia berubah untuk sadar dan menyadarinya. Kelompok yang pertama itu mereka sampai mati, dia tidak menyadarinya. Mereka selalu mengandalkan amalan-amalannya, mengandalkan kesolehannya makhluk itu yang hebat. Mereka tidak menyadarinya bahwa hal itu masih dikatakan salah. Dan hal itu dia itu telah sombong dengan kepandaian-kepandaian akalnya, tidak mau mendengarkan
bimbingan kerohanian, khususnya yang mengajarkan hati ini sampai kepada Allah itu mereka tidak mau. Golongan yang pertama itu ahli hijab, mereka lebih mencintai tentang urusan-urusan jasad jasmaniah ini. Mereka mencintai tentang syahwatun dunia. Dan mereka ini duduknya imannya masih di nurul iman. Dan Allah itu masih dianggap samar alias dianggap gaib. Padahal Allah itu hakul mubin, benar dan sangat nyata. Kenapa kita ini manusia kebanyakan tidak banyak yang bisa melihat Allah? Ya karena mereka ini hatinya tertutup oleh syahwatun dunia. Mereka lebih condong terhadap makhluk. Mereka lebih condong mencintai tentang urusan-urusan jasad jasmaniah ini. Itulah saudara-saudaraku, bahwa golongan yang pertama itu mereka hatinya tertutup dan tidak menyadarinya sampai mati. Mereka tidak mau mendengarkan ajarannya hati untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu tidak mau mendengarkan. Jangankan memahami atau mengamalkan. Mendengarkan saja ogah. Melihat saja malas. Bagaimana mungkin hati ini bisa sampai kepada Allah? Bagaimana mungkin hati ini mengalami terang benderang saat setelah ajal menjemputnya? Tentu golongan-golongan ahli hijab itu nanti ruhnya akan masuk ke dalam alam barzah, akan masuk kepada apa-apa yang telah dicintai saat hidup di dunia ini. Jika manusia ini saat di dunia yang dicintai syahwatun dunia, contoh saat hidupnya mencintai harta benda, saat hidupnya mencintai pangkat dan jabatannya, saat hidupnya mencintai anak istri atau suaminya, mencintai lebih daripada mencintai Tuhannya, maka setelah kematian jasad jasmaniah itu, Allah akan mengatakan, mana yang engkau cintai itu, silahkan minta tolong kepadanya. Hal itu akan disampaikan kepada Allah, di mana pada hari pembalasan, yaitu bentuk daripada manusia-manusia golongan ahli hijab itu dimasukkan di dalam alam barzah, mereka mengalami kegelapan yang gelap gulita. Seperti halnya mata ini, bagaimana rasanya kalau mata ini ditutup atau mata ini buta, mata dohir ini buta, bagaimana rasanya? Ya tentu, walaupun di depan itu didatangkan dengan kebaikan atau kenikmatan, mereka lebih memilih matanya buta daripada matanya melihat. Yang kami maksud di sini adalah mata hati manusia. Hati mereka itu terhijabi oleh akalnya sendiri, yang dirinya sudah merasa hebat, merasa tidak membutuhkan apa-apa. Apa yang
lakukannya itu menurutnya itu sudah benar. Padahal keimanannya masih di nurul iman. Dan untuk kelompok yang kedua, golongan ahli hijab yang kedua, mereka memiliki kesadaran hati untuk menerima ajaran-ajarannya Allah yang telah dibawa oleh para nabi, para rasul, yang disampaikan oleh kekasih-kekasihnya Allah. Lalu mereka itu sadar dan menyadari untuk mempelajari ajaran tauhid ilahiyah, untuk mempelajari ajaran ilmu hakikat menuju makrifat. Kelompok yang kedua ini mereka ahli hijab menyadari bahwa ajaran Allah itu suatu kabar gembira. Mereka sadar lalu memahaminya, mengamalkannya secara istiqomah. Dan setelah melakukan uzlah, kholwat, meditasi, dan lain-lain sebagainya itu, mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, hal ini juga sudah tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Buruj, yaitu ayat 17 sampai dengan ayat 22. Dan ini juga harus dibukakan yang tersirat, yaitu di dalam Al-Qur'anul Qadim. Bagi penentang-penentang ajaran-ajarannya Allah, itu pasti akan mendapatkan, akan memperoleh kesengsaraannya hati, baik sengsaranya hati tatkala hidup di dunia, lebih-lebih kesengsaraannya hati di akhirat setelah kematian jasad jasmania. Hal ataka hadisul junud. Sudahkah sampai kepada kamu berita tentang bala tentara atau penentang? Itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Buruj ayat 17. Hal ataka hadisul junud. Sudahkah sampai kepada kamu berita tentang bala tentara penentang? Itulah manusia golongan-golongan ahli hijab, di mana manakala ada ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat itu, mereka tidak mau mendengarkan, bahkan terkadang tidak sedikit mereka itu menolaknya. Karena yang dibuat menerima itu bukan hatinya, tetapi yang dibuat menerima mereka itu akalnya. Seperti halnya terjadi di dalam kehidupan Rasulullah pada zaman dulu, antara yaitu tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka itu menentang Rasulullah. Kenapa mereka menentang?
mereka itu tidak mau menerima itu lewat hatinya, itu tidak mau. Mereka itu menerimanya dengan akal, dan akhirnya Rasulullah itu sampai-sampai dianggapnya orang gila. Tidak berbeda jauh dengan hari ini. Tidak berbeda jauh dengan zaman sekarang. Mereka tidak sadar dan menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sebetulnya sama dengan pada waktu zaman Rasulullah. Mereka kebanyakan tidak mau menerima ajaran kerohanian. Karena apa? Karena mereka itu lebih memilih mementingkan hawa nafsu, dan mereka itu menerima ajaran itu dengan menggunakan akal, tidak menggunakan hatinya. Mereka mengikuti sifat basariyah itu, di mana sifat basariyah itu dominan, tidak mau menerima ajaran hakikat menuju makrifat. Fir'auna wa Samud, yaitu Fir'aun dan Samud. Manusia yang menentang ajaran tauhid ilahiyah, di mana mereka itu menentang, tidak mau menerima ajaran hakikat menuju makrifat. Walilladzina kafaru fi takzib. Memang orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Dianggapnya mereka golongan ahli hijab itu, ajaran hakikat menuju makrifat itu dianggapnya ajaran-ajaran sesat. Dianggapnya ajaran yang tidak masuk akal. Ya memang tidak masuk akal, namanya saja pelajaran hati, bukan pelajaran akal. Ya jelas tidak masuk akal. Ya karena pelajaran hati pasti tidak bisa masuk akal. Itulah saudara-saudaraku perlu dipahami bahwasanya jika kita mendengarkan ajaran hakikat menuju makrifat, jika kita mau jalannya itu lurus menuju kepada Allah, maka janganlah banyak menggunakan akal ini, tetapi gunakanlah hati basirohmu, ainul basirohmu, agar kita ini bisa menerima apa-apa yang disampaikan oleh kekasih-kekasihnya Allah. Wallahu miwariihim muhit. Padahal Allah itu dari belakang mereka mengepung sehingga tidak bisa lolos. Maksudnya ini adalah Allah itu sebetulnya berada lebih dekat daripada urat leher nadi kita. Dan mereka tetap mendustakan bahwa Allah itu tidak nyata dan tidak jelas, masih dianggap samar dan dianggap gaib. Dan katanya bisa bertemu Allah itu manakala nanti setelah hari kiamat kubro, hari di mana akan dibangkitkan manusia itu setelah kematian jasad jasmaniah ini.
Mereka masih mengimani bahwa bisa bertemu Allah itu nanti. Padahal untuk bisa bertemu Allah itu ya tatkala di dunia ini. Mereka itu selalu mengingkari bahwa makhluk itu yang merasa hebat. Manusia itu, yang makhluk itu mereka merasa segala-galanya. Dan hati mereka tidak ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sombong atas kemakhlukannya yang hebat. Mereka sombong atas kemakhlukannya yang segala-galanya. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia. Mereka mendustakan ayat-ayatnya Allah. Fi lauhim mahfudz. Di mana yang tersimpan dalam tempat yang terjaga di lauhil mahfudz. Padahal ada rahasia di atas rahasia, yaitu ajaran-ajaran Allah yang mulia. Mereka mengingkari. Di mana sebetulnya hati ini harus dibersihkan dari kotoran-kotorannya hati. Dan pelepasan atas keakuan makhluk, lalu penetapan keakuan hidup yang memiliki nama Allah. Baru hati ini bisa bersih dan bisa suci. Yang tersimpan di dalam yang terjaga di lauhil mahfudz. Itulah saudara-saudaraku, kenapa saudara-saudara kita ini kebanyakan senang dengan perkara-perkara urusan jasad jasmania ini. Itu kenapa? Ya karena sesungguhnya hati-hati mereka itu ada kesombongan, ada rasa adigung, rasa adiguno di dalam hatinya. Walaupun mulut ini mereka bilang jangan adigung adiguno. Tetapi di dalam hatinya mereka itu sebetulnya merasa lebih hebat, merasa bisa segala-galanya. Manakala hati mereka itu belum bisa melepaskan rasa keakuan makhluknya yang masih melekat di dalam hatinya, maka rasa adigung adiguno itu ya pasti ada di dalam hatinya. Walaupun terbersit sedikit pasti ada. Contoh agar saya supaya dimuliakan, agar supaya dihormati, agar supaya ditakuti, dan lain-lain sebagainya itu pasti ada. Tidak mungkin tidak. Karena yang namanya rasa kemakhlukan, jika masih melekat di dalam hati seorang manusia itu, pasti mereka itu hatinya ingkar terhadap ajaran Allah, ingkar terhadap ajaran-ajaran tauhid ilahiyah. Walaupun dipandang dari sisi jasad jasmania ini dipandang oleh mata manusia, dohir manusia ini mereka itu taat, bahkan dianggap manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah.
dari mata manusia. Jika mereka manusia itu belum bisa melepaskan atas kemakhlukannya yang bisa, maka tidak mungkin bisa dikatakan manusia yang berbudi luhur. Kalaupun ada yang mengatakan mereka berbudi luhur, itu hanya kamuflase alias bohong. Karena apa? Yang harus disebut berbudi luhur, yang harus dimuliakan, yang harus dipuja dan dipuji, itu hanyalah Tuhan yang Maha Esa, bukan makhluk yang namanya manusia. Itulah saudara-saudaraku, jika manusia ini belum mau menerima ajaran tauhid ilahiyah, belum mau memahami, mendengarkan, atau mungkin belum mau mengamalkan ajaran hakikat menuju makrifat, dan dalam hatinya masih merasa melekat keakuan makhluk, maka itulah tergolong manusia-manusia yang ingkar. Manusia-manusia yang tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran tauhid ilahiyah. Manusia-manusia yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Dan mereka akan sadar dan menyadari jika sudah nafas di tenggorokan. Itulah saudara-saudaraku, bahwasanya janganlah kita ini menunggu ajal menjemput kita, tetapi segeralah kita ini untuk membenahi kerohanian, membagusi hati, untuk bertujuan supaya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita dijemput dengan ajal kematian. Karena jika kita belum bisa membersihkan hati, belum bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala di dunia, maka sudah dipastikan akan mengalami kegelapan yang amat gelap pada saat nanti setelah jasad kematian ini meninggal, dan itu dikatakan sebagai meninggal su'ul khotimah. Su'ul khotimah, mati dalam keadaan hina di mata Allah. Itulah saudara-saudaraku mengenai tema hari ini, siapa manusia yang ingkar dari ajaran tauhid itu adalah mereka manusia yang tidak mau mendengarkan, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat. Itulah saudara-saudaraku sedikit apa yang kami sampaikan, walaupun sedikit, semoga menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu saya tutup sekian, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.